Halo semuanya, kembali lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas tentang dampak negatif dan positif selama berada di rumah aja dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan tentang apakah social distancing itu penting? Yuk simak penjelasan berikut. Di rumah aja merupakan salah satu tindakan kebijakan pemerintah untuk mengurangi nilai penyebaran COVID-19 ini. Tetapi dalam kebijakan ini memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya adalah pertama, yang pasti bosan. Kedua, tidak bisa main atau jalan-jalan. Dan dalam masa pandemi ini yang pasti kita disuruh dengan belajar online atau sistem daring. Dengan belajar online ada pula masalahnya seperti jaringan terputus atau sinyal tidak stabil, tidak bisa berdiskusi dengan teman-teman secara langsung, lalu terkadang pusing melihat laptop ataupun gadget terus-menerus. Dampak positif dari di rumah aja ialah pertama, membantu tenaga medis atau pemerintah untuk mengurangi penularan penyebaran virus COVID-19. Kedua, di rumah aja bisa membuat kita untuk bersantai-santai, menonton TV, mengikuti acara seminar online atau webinar untuk menambah wawasan. Ketiga, bisa berkumpul dengan keluarga. Kemudian, keempat, bisa menjadi lebih kreatif dan mengembangkan hobi. Kemudian, di sini aku akan menjelaskan tentang betapa pentingnya social distancing. Berdasarkan jurnal yang berjudul Physical Distancing Intervention and Incidence of Coronavirus Disease 2019, Natural Experiment in 149 Countries, yang disusun oleh Nazrul Islam dan kawan-kawan. Dari hasil ini disebutkan bahwa penerapan social distancing atau intervensi jarak fisik dapat mengurangi 13% jumlah kasus secara global. Di samping ini adalah beberapa negara yang menerapkan kebijakan social distancing. Salah satunya adalah Indonesia. Selanjutnya, ini adalah analisis rasio dari beberapa negara yang menerapkan social distancing. Contoh di sini ada ALB, yaitu Albania. Negara ini menerapkan 5 kebijakan social distancing. IRR-nya adalah 0,84 dari rentang 0,60 sampai dengan 1,17, yang berarti negara ini terjadi perubahan setelah social distancing diterapkan, jumlah kasusnya semakin menurun. Selanjutnya, pada gambar ini kita bisa lihat kalau ada beberapa negara yang menerapkan hanya beberapa kebijakan social distancing. Ada yang menerapkannya 5, ada yang menerapkannya 4, bahkan ada yang menerapkannya hanya 3 saja. Kemudian, pada keterangan S ini adalah S1, penutupan sekolah, S2, penutupan tempat kerja, S3, pembatasan pengumpulan massa seperti acara konser dan lain-lain. S4, penutupan transport publik, dan yang terakhir S5 adalah lockdown. Dapat dilihat di sini bahwa negara yang tidak menerapkan S3 itu rasionya jauh lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang menerapkan S3. Dari sebelumnya dapat kita ketahui kalau S3 adalah pembatasan pengumpulan massa seperti konser, seminar, dan lain-lain. Nah, dapat disimpulkan bahwa S3 merupakan salah satu kebijakan yang sangat berpengaruh untuk penurunan rasio atau IRR. Nah, itu dia teman, sedikit penjelasan dari aku. Yuk patuhi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah agar COVID-19 ini cepat selesai.
Kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih.